lilit juga nggak masalah sebenarnya gitu. Kalau Oke, siap. ya kalau yang penting sih kalau ketebalan nggak ada ya Bang Agam. Mm-mm. Tapi kalau jenisnya aja tuh rubber supaya dia nggak gampang nggak gampang Slip. slip dan juga webbing kan eh, gampang banget robek ya. Jadi Iya. em, terus kan kalau webbing itu dikit aja tuh nanti di kelas inspection tuh ya lifting gear inspection. Dikit aja robek itu langsung di reject. Reject ya. Dikit aja. Kalau ditanya berapa persen apa robeknya itu nggak ada juga ininya karena dia kan serat-serat gitu ya. Jadi kalau kalau ketarik itu sama kayak baju kan, robek dikit tuh Hmm. langsung gampang. Jadi makanya harus benar-benar diproteksi supaya teman-teman nggak bolak-balik beli webbing karena webbing ini yang eh, jahitannya lepas rusak dikit pasti di reject tuh sama inspektor tuh. Nggak ada ampun karena memang memang harus begitu gitu. Gitu ya. Ya betul. Silakan Dek, lanjut Dek. Ada lagi pertanyaan Lanjut teman-teman? lagi, saya nanya lagi. Kalau misalnya Ah, kita pakai chain sling, biasanya ya. kan ada beberapa kasus kita kita mau nggak mau harus kita choker. Nah, dengan ada sudut-sudut yang tajam juga itu harus kita kita lindungin juga nggak? Atau nggak perlu kalau untuk chain sling? Chain sling di choker ya. Iya, biasanya ada beberapa kasus kita mau nggak mau harus kita choker. Ah, Kalau ini. changeling itu dari sisi inspeksi mungkin ya Dek ya dijawabnya ya. Mm-mm. Jadi kalau changeling itu ada beberapa perusahaan yang tidak mengizinkan menggunakan changeling karena changeling ini proses inspeksinya itu sulit. Itu yang pertama tuh Bang Agam ya. Jadi kayak di Chevron dulu kita nggak boleh pakai changeling karena proses inspeksinya susah dan kalau chainnya itu satu lepas, dia itu langsung lepas semua. Jadi kalau untuk di choker, pekerjaan-pekerjaan kayak gitu, biasanya kita lebih menggunakan, lebih prefer menggunakan sling. Nah, terus apakah chain sling itu harus di apa namanya? Harus di lapisin, diproteksi kalau untuk melakukan pengangkatan kalau dia di choker sepanjang sepengetahuan saya itu nggak perlu untuk dilapisin ya dengan rubber karena sebenarnya material dari chain-sling itu sendiri sudah sangat apa namanya itu sudah sangat bagus ya untuk pengangkatan. Kenapa dilapisin itu hanya karena untuk memproteksi permukaan tajam. Jadi webbing itu tidak langsung bersentuhan dengan permukaan yang tajam atau permukaan tajam itu tidak langsung bersentuhan dengan lifting lifting gear yang kita gunakan gitu. Tapi kalau kalau saya pribadi uh, sling kalau chain sling itu dari sisi inspeksinya itu sangat sangat susah ya karena harus satu-satu kalau mau di NDT itu satu-satu gitu di NDT. Jadi mungkin lebih prefer kalau memang harus menggunakan choker dan lain-lainnya itu mungkin lebih baik untuk menggunakan wire rope sling gitu. Meskipun memang um, tergantung penggunaan ya, nggak bisa band gitu kalau salah-salah di choker bisa band gitu Bang Agam. Jadi kalau ditanya apakah harus menggunakan proteksi, enggak kalau chain sling karena emang dia nggak gampang rusak. Kalau webbing itu dia memang gampang rusak gitu. Seperti itu. Soalnya ada Kalau beberapa kali saya temukan kita choker, ya walaupun sudutnya nggak terlalu tajam, dia beberapa ada menimbulkan cacat Dan ya. ke chainnya. Nah, tergantung ininya ya, tergantung uh, coba nanti scroll ya di LinkedIn saya. Saya ada bahas itu tentang chain sling yang chainnya itu band. Ada saya bahas itu kemarin chain sling itu chainnya itu band. Jadi tergantung tergantung tingkat ketajaman permukaannya. Permukaan dari benda yang Bapak angkat, yang Bang Agam angkat. Kalau misalnya permukaannya tajam banget, begitu dia tension, chain stringnya itu pasti akan ada
ada bandnya, tapi Changeling itu kan nggak apa ya namanya ya, nggak serentan webbing gitu, nggak serentan webbing. Jadi harus dievaluasi itu Bang Agam, setajam apa. Kalau tajam banget ya emang harus dipakai proteksi ya. Kalau tajam tajam banget gitu. Tapi kalau Kalau gimana? kalau saya lihat kemarin itu sudutnya sekitar 150 derajat lah. Hmm. Jadi nggak terlalu tajam sih menurut saya. Atau mungkin memang Jadi sudah ada ininya, sudah ada finding, sudah ada kerusakan sebelum digunakan. Biasanya kalau kita inspeksi aman ya. Sebelum kalau kita dari kerjakan biasanya inspeksi. kalau dari saya sih ya setiap ada ini choker atau apa basket eh, di rigging kita biasanya diproteksi sih. Proteksi. Karena kalau walaupun rigging kita nggak terlalu berpengaruh, mungkin di benda yang diangkat bisa jadi ada dent atau scratch yang mungkin bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar gitu. Jadi kalau kalau kami sih biasanya pasti diproteksi dikasih layer tambahan gitu. Itu kalau saya Mas Agam. Amannya diproteksi, Siap-siap. Iya. amannya diproteksi. Tapi Karena walaupun slingnya atau chainnya kuat gitu ya, bisa jadi dia ngasih dampak ke si benda yang diangkat. lebih amannya. Iya, gitu. Siap. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oh ya, saya mau nanya lagi. Mungkin belum belum saatnya kan. Kan tadi Ah, kan ah. bahas tentang sudut angel factor kan. Nah, kalau Iya. untuk di change ada adjusternya. Itu ngaruh nggak Hmm. juga kalau kita pakai adjust dengan tidak pak dengan tidak pakai Re- adjust itu ngaruh nggak ke kekuatannya? Adjuster gimana itu Pak? Maksudnya Pak? Adjusternya dia eh, jadi chainnya anggaplah yang kalau kita pakai kan sekarang strike 90 derajat lah anggaplah ya. Nah, Hmm. pada kalau kita pakai adjuster, nah salah satu chainnya itu kita cantolkan ke adjuster, jadi jadi ke 0 derajat gitu. Jadi Oh, enggak ngaruh vertikal. Pak. Ah, ya, jadi Enggak, nggak ngaruh ya. enggak ngaruh. Enggak. Itu yang kalau kita ya dari kacamata engineering kita cuma taunya itu berapa kapasitas tensionnya gitu ya. Nah, kalau misalnya pada saat dia sedikit ada miring gitu ya, tilting 80, bilanglah 85 degree gitu ya. Dia loadnya 90 ton misalnya ya. Terus di adjust ke vertikal gitu. Selama dia dia masih dalam limit itu, di dalam limit dari kapasitas si changeling yang nggak ada masalah, Pak. Nggak, Gitu maksud aja saya sih. yang di changelingnya ada nggak perubahan kekuatannya gitu kan? Kan kalau Enggak kita ada. ngajas chain itu di salah satu chainnya kan akan jadi vertikal gitu. Nggak ada masalah sih itu. Nggak ada masalah ya. Iya, Oke. gitu. Changeling ini agak tricky ya. Jadi kalau kalau kita lihat kita kita dari engineering itu selalu ngikutin katalog aja sih. Kapasitasnya berapa ya udah kita mendesain sesuai dengan apa namanya? eh mendesain sesuai dengan kapasitasnya itu. Jadi loadnya kita pastikan dia di bawah dari kapasitasnya. Nah, kalau misalnya adjusternya itu berubah-berubah pun ya selama katalognya mengatakan tidak ada perubahan dalam kapasitas ya otomatis ya kapasitasnya tetap sama gitu Pak Agam. Oke, siap. Makasih. Makasih Pak. Ada lagi pertanyaan teman-teman?
Pak Nelson, saya mau nanya Bang, Iya, Pak. kalau chain-sling ini rata-rata safety faktornya berapa? Kalau safety factor itu kan tergantung ini ya, tergantung dari apa namanya, code apa yang dipakai. Nah, kalau misalnya di katalog itu biasanya dia udah dalam bentuk SWL. Jadi apa bedanya SWL? Kalau SWL sama MBL, MBL itu kan minimum breaking load. SWL itu adalah kapasitas dari sling yang akan kita gunakan. Nah, MBL MBL ini adalah kapasitas dari sling pada saat dia mulai rusak. Sedangkan SWL ini adalah beban yang diizinkan dari si dari manufacturer, beban yang diizinkan dari manufaktur, dan biasanya dan rumusannya itu adalah SWL sama dengan MBL dibagi safety factor. Jadi safety faktornya ini biasanya itu dia ngacu sama standar si manufaktur gitu, Pak. Jadi kalau misalnya ditanya safety faktornya berapa, ya balik lagi Bapak pakai chain chain sling dari manufaktur apa gitu. Tapi rata-rata Tapi sih empat, rata-rata ya. empat, Jadi betul ya, jangan diambil, jangan ini balik lagi karena chance ya manufakturnya apa gitu. ya. Tapi ada yang lima Empat juga. atau lima, Bu? Ada Iya, ada yang empat, lima ada juga lima. gitu. Heeh. Sama Jadi kayak webbing. Webbing juga gitu. Webbing kalau yang spanset beda safety faktornya, yang buatan Cina beda safety faktornya. Jadi lihat di katalognya, lihat di katalog manufaktur. betul. Di situ ada safety factor. Biasanya sih rata-rata kalau lifting gear itu range-nya itu 4 ke 6 biasanya ya. Jadi tapi lihat Hmm. safety faktornya itu ada di manufaktur. Beda-beda Iya, ya. betul. Betul, betul. Sama kayak misalnya Crosby dengan manufaktur yang lain gitu. Itu pasti ada perbedaan safety factor gitu. Gitu Bang Meka ya. Jadi cek safety factor itu di katalog katalog Iya, equipment-nya. Ada di situ safety faktornya berapa berapa gitu. Tapi kalau misalnya nggak punya katalog terus lupa, berarti ngambillah safety faktor yang paling tinggi supaya aman untuk pengangkatan gitu. lima misalnya gitu. Safety faktornya yang paling tinggi yang diambil. Range-nya sih sekitar segitu lah, 4, 5, 6 gitu. Ambil safety factor yang paling tinggi. Iya, Apalagi kalau misalnya equipment-nya sudah lama gitu loh. Sudah lama, bukan equipment baru. Berarti kan harus harus lebih ditingkatkan ya safety-nya. Seperti itu. Apalagi kalau equipment-nya udah lama nggak pernah diinspeksi, ya itu lain lagi. Kayak gitu ya. Jadi itu semua harus ditingkatkan tuh tingkat safety-nya. Mungkin gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Silakan dilanjut deh. ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, kita masuk ke jenis-jenis lifting lugs atau lifting attachment. Jadi ada dua yang umum kita gunakan. Pertama itu pad eye, yang kedua itu trunnion. Kalau pad eye bentuknya biasanya tempat kita punya ada namanya pinhole. Ini pinhole-nya. Nah, di sini kita biasanya nyantolin apanya, pinnya si pad eye gitu. Nah, ini sekarang juga nggak nggak sekarang itu udah banyak yang ini ya, yang siap pakai, maksudnya yang udah di manufacture, yang udah di load test seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita mendesain sendiri untuk sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Terus yang trunnion, trunnion seperti ini dia biasanya digunakan untuk pengangkatan benda-benda tubular. Jadi misalnya kayak vessel, pressure vessel, gitu. Keunggulannya trunnion ini adalah dia menyebarkan beban lebih merata ke permukaan si benda yang mau diangkat. Misalnya seperti ini. Nih, ini trunnion, ini benda yang mau kita angkat itu, anggaplah pipa ya. Nah, waktu dia diangkat gitu ya. Nah, ini bebannya ini dia tersebar merata di semua permukaan ini. Permukaan si
tubular itu di sini, anggaplah di sini. Dibandingkan kalau kita pakai apa namanya pad eye, kalau kita pakai pad eye ngangkat benda tubular, kasih pad eye seperti ini ya. Ini. Dia akan bebannya, beban angkatnya itu disebarkan ke bendanya itu dalam bentuk seperti ini. Jadi dia kalau di engineering itu ada namanya punching, punching eh, punching load ke benda yang mau diangkat seperti itu. Dan bisa jadi fail, merusak si ininya, si structure-nya ini. Jadi itu keunggulannya Trunion dibandingkan Pad Eye. Terus untuk analisa mengecek riggingnya pun untuk Trunion itu ada tambahan lagi. Jadi kita harus ngecek ada namanya bending efisiensi. Untuk penggunaan ini ya wire wire sling ya. Jadi ada penggunaan bending efisiensi. Bending efisiensi itu adalah pengurangan kapasitas akibat bending si ini si sling itu. Jadi misalnya ini bendanya, terus kita basket seperti ini. Ini. Nah ini ada pengurangan pengurangan kapasitas akibat bendingnya itu. Karena di sini serat-seratnya itu nanti akan ada yang ketarik lah apa segala macam. Jadi itu ya fungsinya bending ya, efisiensinya. Terus kita masuk ke perhitungan beban rigging statis. Sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita mau coba dulu buka ke eh, mengenai Pythagoras dan trigonometri. Mungkin teman-teman pernah dengar nama Pythagoras dan trigonometri ini ya dari pelajaran sekolah dulu ya. Jadi misalnya kita punya segitiga siku-siku ini, panjang bawahnya A, tingginya B, terus eh, panjang diagonalnya C. Nah, dari rumus Pythagorasnya kita bisa dapat C sama dengan sebenarnya gini, eh, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kan ini rumus dasarnya. Nah, baru dari sini kita bisa menghitung si C-nya ini. Jadi C sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat plus B kuadrat. Nanti ini kita pakai untuk menghitung panjang rigging yang dibutuhkan atau tinggi rigging misalnya kalau panjang riggingnya sekian gitu. Terus untuk trigonometrinya itu adalah sinus kosinus tangan. Kalau dari segitiga yang kita punya ini sinusnya adalah B dibagi C. Kalau kosinus berarti A dibagi C. Sedangkan untuk tangannya adalah B dibagi A gitu. Ini basicnya untuk menghitung rigging design. Udah ini cuman ini doang, nggak ada yang lain. Terus eh ini kita coba untuk perhitungan perhitungan eh Pitagorasnya ya. Nah, contohnya adalah segitiga sama siku-siku, panjang bawahnya 10 terus tingginya 5. Kita mau menghitung C-nya ini. Berarti kita pakai rumus yang tadi C sama dengan akar kuadrat dari 10 kuadrat plus 5 kuadrat. Kita dapat 11,18. Seperti itu. Itu cara penggunaannya. Nah, untuk ini misalnya nomor 2, berapa sudut alfa kalau misalnya panjang bawahnya 6, tingginya adalah 5, maka kita bisa pakai arkus tangan. Arkus tangan 5. Kalau tangan kan, tangan sama dengan 5 dibagi eh, tangan alfa sama dengan 5 dibagi 6. Nah, kebalikannya kalau kita mau cari alfanya berarti pakai arkus tangan
5 dibagi 6. Kita dapat sudutnya adalah 39,8 derajat. Seperti itu. Kemudian adalah mengenai gaya, gaya atau force. Nah, gaya atau force adalah dorongan atau tarikan yang memiliki arah. Ini berupa besaran vektor. Nah, untuk penggabungan dua gaya atau lebih, kita punya dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah tail to tail. Tail to tail itu metodenya adalah jadi kalau kita punya F1 sama F2, kita gabungin di ekornya itu di sini. Ini ekornya, terus kita bikin garis imajiner sejajar dengan kedua gaya itu. Yang ini garis imajinernya. Kita bikin sejajar dari dua arah gaya. Terus perpotongan garis imajiner itu adalah arah gaya resultannya. Seperti ini. Itu. Itu untuk tail to tail. Tail to tail. Nah, yang kedua adalah metode tail to head. Nah, caranya adalah kalau kita punya dua arah gaya F1 dan F2, nah yang kepalanya si F1 atau kepalanya F2 itu kita gabungkan dengan ekornya si gaya yang lain. Jadi contohnya ini kita punya F1 seperti yang merah, kepalanya ini kita gabungin sama si ekornya si F2. Nah, untuk gaya resultannya adalah dari kita tarik garis dari tail gaya yang satu yang di sini ke headnya yang gaya yang lain. Ini. Jadi resultannya seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah contoh perhitungan resultan gaya. Pertama adalah kita punya dua buah gaya F1 sama dengan 10, F2 sama dengan 8. Resultannya berarti karena dia searah, berarti kita tinggal menjumlahkannya aja ya. F1 plus F2 sama dengan 18 kilonewton. Nah, arahnya itu adalah mengikuti, jadi misalnya F1 10 kilonewton, kita pakai eh, tail to head atau head to tail sama aja. Nah, untuk F2-nya berarti seperti ini. Terus gaya resultannya adalah gabungan dari keduanya ini, yang hitam ini. F resultan sama dengan 18 kilonewton. Gitu. Nah, untuk contoh kedua, kita bisa pakai cara tail to head juga. F1 10 kilonewton, F2 8 kilonewton. Karena dia arahnya berlawanan, berarti kita pakai berarti F1 minus F2 sama dengan 2 kilonewton. Nah, arahnya adalah ini headnya untuk F1, terus F2 dia kan di sini. F2 di sini. Berarti F resultannya adalah yang ini. Kita gabungin head to tail-nya. F resultannya adalah 2 kilonewton. Seperti itu. Terus contoh yang lain adalah F1 10 kilonewton ke arah kanan. Terus F2 tegak lurus dari F1 8 kilonewton. Nah, untuk resultannya berarti kita bisa pakai si Pythagoras tadi. Caranya berarti karena sebelumnya kita tahu dulu resultannya ke arah mana gitu ya. Resultannya adalah kita bisa tarik garis imajiner sejajar F1, terus tarik imajiner searah F2, pertemuannya di sini, berarti resultannya di sini. Nah, untuk mencari besarannya si resultan, berarti kita bisa pakai Pythagoras. Kita kita ambil segitiganya ini, ya. Nah, ini F1, ini F2. Berarti akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Sehingga kita dapat 12,8 kilonewton. Gitu. Nah, untuk
yang keempat mungkin teman-teman bisa coba untuk sendiri untuk menghitungnya. Silakan. 9,4. 9,4. Ada yang lain? Siapa tadi yang bilang 9,4? Hadir. Oh, oh Pak Ageng. Ada yang lain? Pak Ageng ikut ini ya kemarin ya. Basic lifting ya Pak. Iya, ikut Pak Agam. Ikut. Ya, jadi ini ada di basic lifting juga yang di weight COG and load distribution ya. Jadi caranya pertama kita selesaikan dulu yang ini. F1 minus F3 ya. F1, F resultan 1 sama dengan F1 minus F3. 9,48 Bang Nelson. Ya, ya 9,43. Kita dapat 5 kilonewton. Nah, 5 kilonewton kan arahnya ke sini. Nah, kita cari resultan yang baru akibat F resultan 1 sama F2. Ini anggaplah ini F resultan 2. F resultan 2 berarti akar dari 5 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 9,43 gitu. Atau kemarin juga ada ya dari kelas apa namanya yang English. Nah, saya jelasin kayak gini, dia bilang ini nanti bisa mengakibatkan satu, terus yang F1 akibat F1 F2 bisa mengakibatkan satu lagi gitu. Tapi kan kita nggak tahu ini berapa sudutnya, harus harus detail kita ngitungnya kan ya. Baru kita nanti ini bisa mengkombinasikan. Hasilnya sama aja, nggak masalah. Cuman menurut saya lebih lebih ribet karena ada dua gaya dengan dua sudut gitu. Cuman hasilnya bakalan bakalan sama sih. Jadi itu untuk gaya dan penggabungan dua buah gaya. Nah, untuk sekarang kita lanjut untuk rigging static load calculation. Contohnya kita punya benda 100 kilonewton, jarak sling 1 dan sling 2 itu totalnya adalah 10 meter, 10 meter. Ke COG masing-masing itu 5 meter sama 5 meter. Nah, untuk menghitungnya ini kita nggak perlu, kalau bisa sesederhana mungkin ya. Jadi kalau di basic lifting yang kemarin itu yang di kelas COG itu kita bisa pakai itu untuk mendapatkan rigging load, sling load dari masing-masing rigging. Jadi kita bisa sederhanakan seperti ini. Bisa dengan 100 kilonewton, terus ini sling 1, terus ini sling 2, terus jaraknya adalah 5 meter sama 5 meter. Berarti kalau kita pakai static analisis ya, yang di kelas COG kemarin ya. Berarti kalau kita mau mencari reaksi sling 1, kita pakai sigma total moment di 2 sama dengan 0. Berarti 1 karena ini totalnya adalah 10 meter, yang reaksi 1 dikali 10 apa aja yang ada momen di titik 2 berarti ada reaksi 1, dikali 10 meter terus dikurangi 100 dikali 5 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat R1 sama dengan 500 dibagi 10 berarti 50 kilonewton. Nah, ya, untuk reaksi duanya sama kita pakai cara yang sama. Berarti pakai total momen eh, di titik 1 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti reaksi 2 kan ini. Ya, reaksi 2 dikali 10 meter
dikurangi 100 dikali 5 sama dengan 0. Berarti reaksi 2 kita dapat 50 kilonewton. Berarti rigging load untuk sling 1 sama sling 2 adalah masing-masing 50 kilonewton sama 50 kilonewton. Tapi itu masih statik ya, belum belum ininya ya, kita belum ngomongin dinamik segala macam. Jadi ini masih perhitungan statis. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Sebelum kita lanjut ke contoh berikutnya. Apakah terlalu cepat atau membingungkan ke teman-teman? Cukup. Cukup ya. Oke, kita lanjut. Ini ya tadi ya, sling 1 sama sling 2. Nah, berikutnya adalah contohnya seperti ini. Contoh yang sama, cuman si bebannya itu yang 100 kilonewton itu dia 4 meter dari sling 1. 4 meter, terus 6 meter dari sling 2. Nah, contoh kita bisa sederhanakan jadi simple beam yang mana loadnya 100 kilonewton, terus yang ini jaraknya adalah 4 sama 6. Berarti totalnya 10. Nah, kita mau cari reaksi sling 1. Ini R1, ini R2. Kita mau cari yang reaksi sling 1, berarti R1 kita pakai total momen di titik 2 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti R1 dikali 10 dikurangi bebannya 100 dikali 6. Jaraknya ke titik 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat R1 adalah 600 dibagi 10 sama dengan 60 kilonewton. Gitu. Nah, untuk mencari reaksi kedua, reaksi duanya di titik 2, berarti kita pakai total momen di titik 1 sama dengan 0. Apa aja yang momen di titik 1, pertama ada reaksi 2 dikali 10, terus dikurang eh, 100 dikali jaraknya ke titik 1, 4 sama dengan 0. Sehingga kita dapat reaksi keduanya adalah, reaksi di titik 2 adalah 40 kilonewton. Setelah itu kita cek ininya, eh, equilibriumnya atau kesetimbangannya. R1 plus R2 harus sama minus eh, bebannya P harus sama dengan 0. R1-nya tadi 60, R2-nya 40. Terus dikurangi P-nya 100. Ini kita dapat 100 kurang 100 berarti 0. Kalau udah 0 berarti hitungan kita udah benar sama dia udah di equilibrium state. Gitu. Gitu teman-teman. Sampai sini masih aman ya. Nah, ini yang tadi 60 sama 40. Nah, berikutnya adalah gimana kalau misalnya riggingnya itu punya sudut, gitu ya. Nah, kalau kayak gini, pertama kita kan tadi udah contohnya adalah 100 kilonewton bebannya ada di tengah 5 meter dari lifting point 1, 5 meter dari lifting point 2, gitu ya. Nah, untuk menghitungnya ini, pertama kita harus cari dulu nih reaksi di masing-masing lifting point-nya ini berapa. Reaksi 1 sama reaksi 2. Ini kan tadi kita udah hitung ya, yang kayak gini ya. Reaksi 1, reaksi 2, reaksi 1, reaksi 2. Terus di sini bebannya 100 kilonewton P sama dengan 100 kilonewton. Gitu. Nah, untuk menghitung riggingnya ini, kita cari dulu eh, apa namanya reaksi dari masing-masing ininya. Reaksi 1 tadi kita dapat 50 kilonewton. Reaksi 2-nya kita dapat 50 kilonewton. Ya. Setelah itu baru kita menghitung panjang rigging yang dibutuhkan. Nah, di sini karena dia
simetris, gampang aja ya kita bisa menghitungnya kayak gini ya, pakai Pitagorasnya tadi ya. Ini 60, berarti ini 5 meter. Terus ini tingginya berarti H. H berarti kita pakai 5 meter dikali sinus 60. Ya, kan sinus itu berarti sinus sama dengan H per 5 sinus 60. Nah, kalau kita mau cari H berarti 5 dikali sinus 60. Berarti kita dapat 5 dikali sinus 60, 4,33. H berarti 4,33 meter. Betul. Kemudian untuk menghitung panjang riggingnya, panjang riggingnya adalah kita pakai eh, cos. Cos ada ya cos. Cos 60 adalah sama dengan 5 dibagi L. Berarti L adalah 5 dibagi cos 60 sama dengan 5 dibagi cos. Sebentar. Salah, 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 salah. Salah. Gini. Berarti hanya ini kita pakai tangan ini. Kok sinus pula? Ini H berarti tangan 60 sama dengan H per 5 meter. Berarti H adalah 5 dikali tangan 60. Sehingga kita dapat 5 dikali tangan 60. Salah. 5 kali tangan 60. 8,66. 8,66. Terus untuk mencari panjang riggingnya, L-nya adalah kita pakai cos 60 sama dengan 5 dibagi L. L sama dengan 5 dibagi cos 60. Sama dengan 5 dibagi cos 60 adalah 10 meter. 10 meter. Nah, kalau kita masukin ke eh, 5 kuadrat plus 8,66. Nah, kalau kita masukin ke apa namanya Pitagorasnya tadi, ini pasti ketemu semua nih. Misalnya kita tadi kan Pitagoras kan dibilang eh, L, kalau kita pakai Pitagoras L kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus H kuadrat, ya kan? L kita dapat 10 meter. Berarti L sama dengan akar dari 5 kuadrat dari plus 8,66 kuadrat. Nah, ini bakalan nanti hasilnya 10 meter. Ya, kurang lebih lah 9,999 10 meter. Jadi nanti semua bakalan ketemu. Terus untuk menghitung rigging load-nya, karena sudutnya 60 kan ya, untuk menghitung rigging load-nya. Tadi kan kita udah dapat reaksinya. Reaksi satu. Nah, reaksi itu arahnya kan selalu ke atas nih. Ini R1. Nah, rigging load-nya itu adalah ke arah sini. Ke arah sini nih. Riggingnya. Ya. Nah, dari sini kita bisa pakai trigonometrinya 60 derajat ya. Misalnya ini RS1. Berarti RS1 eh, kita bisa pakai sinus. Sinus 60 sama dengan
Sinus 60 sama dengan R1 dibagi RS1. RS1 berarti sama dengan R1 dibagi sinus 60. R1-nya tadi 50, sinus R1-nya tadi 50 dibagi sinus 60, berarti kita dapat 57,7. Sing tuh R1 sebentar. 50 ya 57,7 kilonewton. Jadi ini untuk sling tensionnya dalam keadaan statis seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Maaf, boleh Apa? diulang string tension, sinyal saya jelek tadi. Oh gitu. Nah untuk sling tension ini ya kita ulang lagi ya. Eh, Nih. Nah, kan pertama kita udah dapat nih reaksinya berapa. Nah, reaksinya itu adalah selalu mengarah ke atas. Reaksi itu selalu arahnya ke atas. Ini R1. Nah, sedangkan sling itu dia ada sudut. Misalnya gini. Ini kita sebut RS1. Terus sudut riggingnya itu, sudut si RS1 ini adalah 60 derajat. 60 derajat. Gini ya. Nah, dari sini kita kalau mau mendistribusikan, kalau kita mau memproyeksikan si R1 jadi RS1, berarti kita bisa pakai namanya sinus ya. Benar nggak? Karena kalau misal, eh ya, ko- eh, kalau misalnya, karena ini vektor ya, karena dia force, kita bisa gini-gini. Jadi misalnya ini R1 kita mau proyeksikan ke RS1, berarti kan ini 30 ya. Ini 30 derajat, ini karena ini 60, ini 30. Terus karena ini 30 berarti di sini adalah 60. Ya kan ya? Berarti kita kalau sinus 60 pakai yang ini, berarti kan sinus 60 sama dengan yang tegak R1. Sisi yang tegak kan berarti yang ini ya. Dibagi sama sisi yang miring, yang ini, RS1. Ya kan ya? Berarti RS1 dari sini kita bisa dapat RS1 sama dengan R1 dibagi sinus 60. R1-nya tadi kita udah dapat itu 50 dibagi sama sinus 60 kita dapat RS1 itu atau sling tension di sling satu itu sebesar 57,7 kilonewton. Gitu, Pak Agam. Dapat nggak kira-kira? Gimana Pak Agam? Dapat? Oke, oke, oke. Gimana? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, kemudian, nah ini cara perhitungannya tadi ya. Nah ini, seperti ini. 57,7. Terus untuk menghitung panjang rigging, kita cuman pakai apa namanya trigonometrinya. Cos 60 sama dengan
5 meter dibagi panjang sling. Panjang sling berarti 5 meter dibagi cos 60 kita dapat 10 meter. Terus cos 60 kalau yang sling 2 sama aja. 5 meter dibagi sling 2 cos 60 berarti eh, panjang sling 2 5 meter dibagi cos 60 sama dengan 10 meter. Nah, ini untuk menghitung tingginya berarti kita pakai tangan 60. Tangan 60 sama dengan panjang sling, tinggi sling. Sebenarnya bebas sih, bisa pakai tangan, bisa pakai, oh ya, cuman cuman bisa pakai tangan. Pakai tangan panjang seling satu dibagi 5 meter. Berarti panjang seling satu adalah 5 meter dikali tangan 60. Kita dapat 8,66. Untuk yang seling 2 juga sama karena simetris ya. Nah, kalau misalnya nggak simetris seperti ini, berarti kita bisa caranya nggak beda, sama aja kayak yang sebelumnya. Pertama kita cari dulu eh, reaksinya. Apabila sudut rigging diizinkan minimal 60 degree, maka pertama hitung panjang rigging, kedua hitung tinggi rigging, terus yang ketiga adalah menghitung rigging load. Jadi sebelum kita masuk ke rigging load, kita pastikan dulu di rigging, kita desain dulu riggingnya ini butuhnya kita panjangnya berapa gitu. Tingginya, panjangnya sama tingginya itu berapa. Jadi kalau misalnya disyaratkan minimal itu 60 degree. Berarti nanti salah satu ini sudutnya ini itu adalah 60 degree, 60 degree. Yang lainnya ini mungkin karena dia nggak simetris ya, berarti dia nanti akan berbeda gitu. Bukan 60 degree, tapi harus lebih dari 60 degree. Gitu ya. Cara mendesain riggingnya adalah pertama kita hitung dulu panjang rigging yang dibutuhkan dari masing-masing sling akibat 60 degree. Nah, untuk sling satu, panjang sling satu adalah sudutnya 60 degree, jarak ke COG 4 meter, berarti kita bisa pakai cos 60. Cos 60 sama dengan 4 meter dibagi 4 meter dibagi panjang sling satu. Berarti panjang sling satu adalah 4 meter dibagi cos 60. Kita dapat 8 meter. Itu akibat sudut rigging 60. Terus panjang sling yang kedua akibat sudut 60 adalah cos 60 sama dengan 6 meter dibagi panjang sling 2. Berarti panjang sling 2 adalah 6 meter dibagi cos 60 sama dengan 12 meter. Nah, kalau kita gabungin ini yang 8 meter sama 12 meter, itu kemungkinan dia nggak ketemu di sini gitu. Jadi kemungkinan bisa bisa jadi dia yang kalau 8 meter itu dia di sini gitu ya. Terus yang 12 meter ini dia akan di sini gitu. Ini sudutnya sama-sama 60, 60, 60. Tapi dia nggak bakalan ketemu. Kalau dipaksa nih ketemu sling satu sama sling 2, kita paksa dia ketemu dengan panjang rigging yang ini, kemungkinan dia bakalan tilting. Jadi benda yang diangkat itu akan menjadi akan tilting seperti ini. Itulah kenapa dia bisa menjadi tilting. Ini itu. Ini sejajar sama COG-nya. Sehingga untuk mencegah tiltingnya ini, kita harus mendesainnya meng- mendesain sesuai dengan eh, syaratnya tadi apa namanya harus membuat si panjang sling satu itu mengikuti panjang sling 2. Kenapa bukan panjang sling 2 yang mengikuti panjang sling satu? Karena kalau kita bikin kayak gitu, misalnya panjang sling 2-nya jadi segini. Nah, sudutnya udah berkurang, udah bukan 60 degree lagi, tapi udah berkurang. Yang mana tadi syaratnya itu adalah eh, minimal itu 60 degree, berarti udah nggak memenuhi lagi sama syarat itu.
gitu. Sehingga kita desain ulang si panjang seling satu untuk mengikuti panjang seling duanya. Begitu. Berarti tadi kan kita udah dapat nih panjang seling dua yang dibutuhkan adalah 12 meter. Nah, untuk tinggi rigging yang dibutuhkan di sini kita menghitung ya. Berarti pertama itu eh, tadi kan kita udah ngomong nih si seling satu mengikuti si panjang seling tinggi si seling dua. Nah, tinggi seling dua itu kita dapat dari menggunakan tangan 60. Tangan 60 berarti H seling 2 dibagi sama 6 meter. Kita dapat 10,39. Kalau kita pakai yang Hasling satu itu dia tingginya 6,93. Berarti yang 6,93 ini nggak memenuhi syarat untuk dijadikan referensi. Jadi kita pakai si tinggi rigging si 10,39 ini yang sebagai referensi kita. Jadi si seling satu perlu kita redesign untuk untuk memenuhi si panjang seling tinggi seling 10,39. Nah, berarti kita nanti bisa menghitung ulang lagi nih si seling satunya. Seling satunya ini kalau ini 10,39 berarti sudut 60 itu udah nggak berlaku lagi untuk menghitung ini. Berarti kita harus menghitung sudut yang baru untuk seling satunya. Gitu ya. Berarti sudut yang baru ini adalah kita bisa pakai cos. Ini ya, kita lihat yang ini yang sekarang ya. Berarti ini 4 meter, berarti cos dari alfa adalah 4 meter dibagi 10,39. Berarti alfa adalah arcus cos dari 4 dibagi 10,39. Kita dapat 67,36. Berarti dia masih di atas dari 60 degree. Berarti masih memenuhi syarat 60 sudut rigging itu. Begitu. Dari situ baru kita bisa eh menghitung si ininya apa namanya si sudut rigging loadnya. Nah, ini tadi cara menghitungnya ya. Tadi kan kalau panjang rigging yang terpasang berarti untuk sling satu kita pakai 10,39 pakai ya 10,39 ini referensi kita ya tadi ya. 10,39 dibagi 4. Oh, pakai tangan. Kok pakai tangan ya? Tadi kita pakai apa ya? Pakai kos ya. Pakai tangan berarti yang benar. Lupa saya. 10,39 dibagi 4. Tangannya itu kan berarti hasling satu dibagi 4 meter. Ya. Hmm. 10,39 dibagi 4 berarti arkus tangannya adalah 68,94. Ini udah berarti udah lebih dari 60 degree berarti memenuhi syarat sudut rigging kita yang mana tadi harus lebih besar dari 60 degree. Terus untuk panjang rigging yang dibutuhkan L berarti kita bisa pakai kosinus 68,94 sama dengan 4 meter dibagi L. L-nya berarti 4 meter dibagi kosinus 68,94. Berarti L yang baru itu adalah sebesar 11,13 meter. Jadi kalau misalnya kita gabungkan nih yang tadi 11,13 sama panjang seling yang kedua yang kita hitung tadi itu udah ketemu dan dia bakal titik temunya itu atau titik hooknya itu akan pas di COG yang si benda itu gitu. Baru dari sini kita bisa menghitung si
reaksi lifting point-nya karena kita udah dapat ininya ya apa sudut riggingnya. Yang pertama tadi 68,94, terus yang kedua adalah 60 degree. Nah, dari sini kita bisa menghitung eh, reaksinya tadi udah kita dapat 60 sama 40. Berarti untuk reaksi sling satu kan ini titik A, ini RA. Berarti reaksi tensionnya si sling satu adalah ini kita sebut aja sebagai RS1. Berarti kita bisa pakai sin ya. Sin 60 sin 68,94. 68, ini sudut rigging di sini 68,94 sama dengan RA dibagi RS1. Berarti RS1 adalah RA dibagi sinus 68,94 sama dengan RA-nya 60 dibagi 6 68,94 sama dengan 64,29 kilonewton. Nah, untuk yang B juga ya sama aja. Nah, untuk yang B kita dapat RB-nya adalah 40 kilonewton. Berarti karena sudutnya 60, berarti kita pakai sin 60 sama dengan RB dibagi tension sling. Terus berarti dari situ kita bisa dapat tension sling sama dengan RB dibagi sinus 60. Sehingga kita dapat tension sling di B itu adalah sebesar 46,19 kilonewton. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Atau clear? Tadi itu kan hasilnya sling satu jadinya lebih panjang dari sling dua. Tapi secara logika dengan jarak seperti ini, otomatis sling satu itu lebih rendah lebih pendek dari sling dua. Kalau misalnya dia ini ya. Jadi Iya, gini, tadi kan uh-uh. Kalau pakai sudut 60 degree, yang sling satu lebih pendek daripada sling dua, gitu ya. nah iya kan misalnya kan kalau walaupun nih sekarang kan dengan jarak yang pendek kan Mhm. otomatis walaupun sudut berapapun otomatis sling satu dengan posisi yang sama otomatis sling satu lebih pendek daripada sling dua. Yang kondisi sekarang. Iya, Enggak. Jadi setelah kita dapat yang 68,94 ini, kita hitung ulang si panjang sling yang kita butuhkan. Jadi kita pakai cos 68,94 berarti panjang sling yang dibutuhkan untuk sling satu adalah 11,13 meter. Jadi bukan bukan yang 60 degree tadi itu, yang mana ya? Nah, ini kan 8 meter nih. ya, Nah, kalau 8 meter sama 12 meter ini kita pakai berdasarkan, nah itu nggak bakalan ketemu. Misalnya yang 8 meter adalah eh, kita pasang di sini. Terus yang 12 sling duanya kita pasang di sini. Dengan acuan COG ya. Kalau COG-nya di sini, ini bakalan ada gap gitu loh. Nah, untuk itu kita harus meredesain atau menghitung ulang, mendesain ulang salah satu sling, entah itu sling satu atau sling dua gitu ya. Nah, kalau kita pakai sling satu sebagai acuan, berarti tingginya kan di sini nih. Sling satu sebagai acuan, terus kita hitung ulang si sling dua, terus
kita redesign dia seisling 2 terus jatuhnya kan berarti nanti di sini nih. Nah, sudutnya ini kan udah kurang dari 60 karena dia ber, eh, yang tadinya sebelumnya di sini 60 dia akan turun ke sini. Itu berarti dia berkurang dari 60 yang mana syarat udah nggak memenuhi syarat dari syarat sudut sudut rigging kita yang tadi kurang dari 60. Tapi kalau kita pakai si sling 2 sebagai acuan, misalnya sling 2 ini kita kita redesign si sling 1 ini untuk mengikuti si sling 2 di sini. Dia bakal si sling 1 sudutnya itu masih memenuhi syarat ya, sudut sudut riggingnya itu. Dia bakal misalnya ini yang 60, kalau dia 60, kalau dia makin ke atas berarti sudutnya akan semakin besar. Berarti nanti yang kita dapat itu lebih besar dari 60 yang masih eh, masih ini masih masuk ke syarat-syarat kita yang tadi. Ya, sudut rigging itu. Makanya kita harus yang jadi referensi kita adalah biasanya itu yang tinggi rigging yang paling besar. Yang mana itu di case ini adalah si Sling 2. Yang yang Sling 2 10,39. Cuman nanti ya walaupun dihitung nanti dia lebih kecil dari Sling 2 ya nggak masalah kan ya. Tadi kan Sling 2 kita dapat 12 meter ya. Nah, kalau dia walaupun dia lebih kecil ya nggak masalah karena jaraknya ke COG pun dia lebih kecil gitu. Otomatis dia pasti lebih kecil daripada lebih pendek daripada Sling 2. Gitu Pak Agam. Oke, siap. Kasih. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Atau terlalu cepat atau membingungkan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. eh Contoh berikutnya adalah penggunaan spreader bar kayak gini. Jadi kita punya eh, objek yang mau diangkat 100 kilonewton ini sama kayak yang case yang pertama. Jarak dari lifting point 1 sama 2 10 meter. 10 meter terus ke COG-nya masing-masing 5 meter 5 meter. Terus di atasnya ada spreader bar. Titik lifting point 3 ke 4 itu 8 meter. 4 plus 4 berarti titik sling 1 adalah 1 meter. 1 meter, terus ini 1 meter. Terus berat spreader barnya adalah 5 kilonewton. Seperti itu. Semua beban ada di tengah. Kita mau menghitung rigging load pada sling 1, 2, 3, 4. Pertama kita cari dulu eh, sling load di bawah. Kita selesaikan dulu yang bawah baru masuk nanti yang ke atas. Pertama kita hitung yang sling 1 dan sling 2. Kita cari reaksinya dari hitungan yang sebelumnya udah kita hitung ya 50 kilonewton sling 1, 50 kilonewton sling 2. Nah, ini karena ini vertikal berarti sling load-nya adalah sama dengan reaksinya. Karena nggak ada sudut di situ, jadi kita nggak perlu memperhitungkan si sudutnya. Jadi dia murni si reaksinya aja. 50 kilonewton di A, 50 kilonewton di B. Itu. Sekarang kita masuk ke reaksi sling 3 dan 4. Menghitung reaksi sling 3 dan 4 kita cukup mengecek yang ininya aja, melihat yang ininya aja. Ya.
Dan si sling tension di satu dan 2 itu kita jadikan sebagai beban, di mana itu ini 50 kilonewton masing-masingnya. RS1 terus RS2-nya 50 kilonewton. Kita mau cari reaksi 3 sama reaksi 4-nya. Sistemnya seperti ini, berarti kita bisa menyederhanakan jadi kayak gini ya. Ini 5 kilonewton, P 5 kilonewton. Terus di sini ada RS1, terus di sini ada RS2. Terus jaraknya masing-masing adalah eh, 5 meter, 1 meter. Satu, terus di sini 8 meter, di sini 1 meter, terus ini masing-masing adalah 4 4 gitu ya. Berarti kalau kita mau mencari reaksi di 3, kita pakai si total momen di 4 sama dengan 0. Yang ini ya. Berarti apa aja total momen di 4 ini ada R3. R3 itu reaksi di lifting point 3. Yang ini. Dikali 8 meter jarak ke titik 4-nya. Dikurangin 50 dikali 9. 50 kilonewton. Ini RS1 dikali 9. 1 plus 8. Jarak ke titik 4 ini. 50 kali 9. Dikurangin 5 kali 4, 5-nya ini adalah berat dari spreader barnya ini dikali 4 jarak ke titik 4-nya ini, 4 meter yang ini ya. Plus 50 karena j- arah putarnya sama, arah momennya sama, berarti kita pakai plus arah putarnya terhadap titik 3 ya. Kalau RS 2-nya mutarnya ke arah sini, berarti R3 juga ke arah sini kan ya. Makanya kita pakai plus 50 dikali 1 meter ini jaraknya ke titik 4 yang ini. Sama dengan 0. Dari sini kita dapat R3-nya sama dengan 52,5. Habis itu kita hitung yang R4. Eh, Kalau kita cari R4 berarti total momen di 3 sama dengan 0. Nah, apa aja momen di titik 3 di sini? Berarti ada R4 dikali jaraknya ke titik 3, 4 meter plus 4 meter, 8 meter, dikurangin 50, 50 yang ini, dikali 9, 1 plus 4 plus 4, jaraknya ke titik 3, 9 meter, dikurangin 5 dikali 4 meter, 4 meter yang ini, jaraknya ke titik 3, plus 50 dikali 1 meter, jaraknya ke titik 3. Kita dapat R4-nya 52,5 kilonewton. Itu re- baru sampai reaksi perletakan si titik 3 dengan titik 4. Baru kita bisa menghitung si eh, apa namanya si sling load-nya. Si sling load-nya kan berarti kita bisa menghitung ini kan sling load-nya ini ya. Sudutnya kan 60 nih. Ya, 60. 60, sudutnya 60. Berarti kita bisa pakai R, sinus 60 sama dengan eh, R3 R3 dibagi RS3. Berarti RS3 sama dengan R3 dibagi sin 60. R3-nya kita dapat tadi 52,5 dibagi sinus 60. Kita dapat eh, 60,62. 60,62 kilonewton. RS4 sama aja karena dia simetris ya. Berarti reaksinya sama 52,5. Berarti untuk RS4 juga sama sudutnya 60 berarti kita dapat 60,62 kilonewton.
Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Gampang kan ya? Nggak rumit kan ya? Ada pertanyaan? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Gimana teman-teman yang lain? Oh, masih oke ya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke, saya jelaskan sedikit tugasnya ya. Tugasnya sama kayak yang contoh yang sebelumnya, cuman bedanya adalah COG-nya tidak pas di tengah, jadi dia jarak 4 meter dari titik satu yang sini. Ini titik satu, ini titik dua, 4 meter dari titik satu atau 6 meter dari titik dua. Itu. Yang ditanya adalah hitung panjang rigging yang dibutuhkan pada sling 3 dan 4. Terus hitung rigging load pada sling satu 2 3 dan 4 gitu. Caranya nanti bisa pertama cari dulu reaksi di sling satu sama sling 2 untuk terus untuk sling 3 dan empatnya juga dicari. Jadi sama caranya sama kayak yang sebelumnya ya. Jadi misalnya ini titik 3, ini titik 4. Nanti kan sling satu sama sling 2 kan reaksinya kan beda tuh. Ini RS1, ini RS2. Terus ini di sini di tengah-tengah ada beratnya sendiri P. Nah, nanti ini jaraknya berapa? Ini 1 meter, terus 4 meter, 4 meter, 1 meter. Nah, dari sini nanti cari reaksinya ini. Nah, ini nanti kan berbeda nih reaksinya. R3 ini nggak sama dengan R4 karena COG-nya nggak pas di tengah. Nah, nanti dari situ eh, cari cari dari yang A nanti bisa dicari berapa sudut masing-masing riggingnya. Kayak yang tadi itu yang saya jadi cari dulu apa namanya eh, sesuai apa tinggi rigging kalau dia misalnya 60 terus yang mana yang paling besar itu jadikan referensi untuk mengganti panjang rigging yang dibutuhkan dari sling yang paling pendek gitu baru nanti dapat apa namanya sudut aktualnya dari masing-masing rigging nanti kan ini beda-beda nih alpha satu sama alpha 2. Alpha satu nggak sama dengan Alpha 2. Jadi nanti setelah dapat Alpha satu sama Alpha 2 baru kita bisa menghitung eh, sling load dari masing-masing sling 3 dengan sling sling 4. Kalau yang sling satu sama sling 2 aku rasa nggak ada masalah ya teman-teman ya. Tinggal sling 3 dengan sling 4-nya aja gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau untuk itu yang apa panjang seling itu saya masih agak bingung dikit. Yang untuk yang seling 3 seling 4 apakah kita kita masukkan dulu salah satu terserah gitu kan atau Mm. gimana? Untuk menghitung panjang selingnya kita gini, kayak yang tadi ya. Ini ya. Nah, ini kita hitung dulu mana tadi. Nah, ini. Pertama kita hitung dulu nih eh, akibat 60 degree. Kan itu batasan kita kan 60 degree nih, nggak boleh di bawah, harus di atas 60 degree kan gitu. Kita hitung dulu nih eh, masing-masing sling satu sama sling 2 akibat 60 degree. Panjangnya berapa gitu ya. Nah, untuk sling satu kita dapat panjangnya 8 meter. Untuk sling 2 kita dapat panjangnya 12 meter. Terus kita hitung dulu eh, tingginya. Tingginya akibat masing 60 degree. Untuk tinggi riggingnya sling satu kita dapat 6,93. Terus untuk sling 2 kita dapat 10,39. Kalau ini kita gabungkan 6,93 kan di sini nih misalkan. Ini 6,93.
6,93. Terus yang sling 2 kita bikin di sini, dia kan lebih tinggi nih, 10,39. 10,39. Nah, ini nggak bakalan ketemu gitu loh. Iya kan? Iya Mas Agam. Ya, ya, Ah, jadi ada dua cara nih. Kita mau redesign sling satu ngikutin sling 2 atau redesign si sling 2 ngikutin sling satu. Ya nggak? ya, Nah, kalau kita meredesain si sling 2 ngikutin si sling satu, berarti kan si sling 2-nya kita hitung ulang dan harus dia ada di sini. Ini ya. Itu ya kira-kira ya. ya, Nah, kalau kita menghitung ulang si sling 2, berarti nanti tadi kan ini tinggi rigging 10,39 ini kan berdasarkan sudut 60. Berarti ini sudutnya ini adalah 60. Kalau kita turunkan jadi sling dia ke sini, berarti kan sudutnya itu sekarang ada di sini. Bakalan berada di bawah dari 60. Yang mana nggak memenuhi sama syarat kita tadi harus di atas dari 60. Berarti eh, ini udah nggak memenuhi syarat. Berarti solusinya cuman tinggal satu. Si sling satu yang harus kita naikkan ke sling 2. Jadi sling 2 yang jadi referensi seperti ini ya. Sling 2 yang jadi referensi. Nah, kalau sling satu ini kan tadi tingginya akibat sudut 60. Kalau sling satu kita ngikutin sling 2, jadinya sini. Sudutnya itu akan jadi lebih besar daripada 60. Lebih besar dari 60. Yang mana itu syarat-syarat dari sling angle kita. Berarti sebagai referensi kita harus pakai tinggi si sling 2 ini. Itulah berarti kita hitung ulang si kebutuhan kita untuk sling satu di sini. Hasling satu jadinya ngikutin si hasling 2 tinggi si sling 2 10,39. Dari sini kita hitung ulang si sudutnya si sling satu 10 pakai tangan 10,39 dibagi 4 meter. Kita dapat sudutnya ini yang sekarang yang aktualnya adalah 68,94 degree gitu. Setelah dapat sudutnya ini baru kita bisa menghitung si sling load aktualnya. Gitu Mas Agam. Dapat nggak kira-kira Mas? dapat, dapat, dapat. Ah, jadi gitu caranya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin ini sekian untuk hari ini. Eh, Tugasnya mungkin bisa dimulai dikerjakan, tapi nanti template-nya kita kita kirimkan untuk reporting teman-teman ke FDP-nya ya. Jadi gitu, saya kembalikan ke Kak Dian. Ya, terima kasih Bang Nelson untuk materi yang disampaikan hari ini. Kemarin itu kakak ada kirim template ke mereka, tapi nggak tahu ya apa itu ya template-nya itu yang update apa enggak gitu. Nanti coba ya kak kirim ke dirimu ya Dek ya untuk dilihat ya. Kemarin template yang tapi nggak ada soal-soalnya gitu, cuma template kosong gitu aja. Nah, besok teman-teman kita jamnya tetap ya sama jam 7 sampai jam 9. Nanti kita akan bahas topik berikutnya dari Bang Nelson. Harapannya hari ini teman-teman dapat wawasan ya bagaimana konsep untuk rigging design, perhitungan-perhitungan rigging
sehingga bisa diaplikasikan di dunia kerja teman-teman. Jadi kalau di lifting operation itu ada 3 komponen yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah yang pertama itu adalah benda yang diangkat. Yang kedua itu adalah lifting arrangement-nya, ya ini masuknya ke sini ke rigging arrangement-nya. Dan yang ketiga itu adalah equipment yang dipakai. Apakah dia mobile crane, apakah dia crawler crane, bagaimana ground bearing pressure-nya, bagaimana kalkulasi crane stability-nya itu. Jadi untuk lifting operation. Nah, setelah itu baru bisa dikembangkan untuk yang advance. Nah, mungkin itu kalau nanti ada pertanyaan terkait dengan materi yang hari ini, besok bisa teman-teman tanyakan. Jadi kalau bisa, mumpung masih fresh ilmunya, bisa mulai dicoret-coret, mulai dikerjakan. Soalnya kalau nanti ada pertanyaan terkait dengan capstone, besok bisa ditanyakan. Tapi bukan dijawab ya Bang Nelson ya, cuma diberikan guidance gitu. Jadi bukan ditanya jawabannya ya gitu teman-teman ya. Jadi pengerjaan capstone ini kita berikan waktu 1 bulan, seperti yang sudah saya kirimkan di email. Pengerjaan capstone-nya 1 bulan. Kalau dalam durasi 1 bulan teman-teman tidak menyelesaikan capstone, berarti sertifikat yang kita keluarkan adalah sertifikat attendance. Kalau misalnya teman-teman mengerjakan capstone, berarti sertifikat yang kita keluarkan adalah sertifikat achievement, di mana capstone-nya akan kita attach di sertifikatnya. Kalau teman-teman mengambil beberapa kelas dengan kami dan butuh waktu lebih daripada 1 bulan, silahkan dihubungi pembicaranya. Jadi sampaikan bahwa teman-teman ngambil beberapa kelas, jadi butuh waktu untuk mengerjakan capstone-nya, gitu ya. Terus capstone dikirimkan langsung ke pembicara, jadi ke Bang Nelson. Kalau teman-teman kirim capstone-nya ke saya, nanti tumpang tindih gitu, karena saya itu dapat WhatsApp itu biasalah ya, namanya orang sales ya, jadi WhatsApp-nya tuh banyak, jadi numpuk ke bawah nanti gitu. Jadi teman-teman bisa langsung memberikan capstone-nya, mengirimkan capstone-nya langsung ke Bang Nelson, supaya Bang Nelson bisa langsung menerima dan mereview. Kalau ada feedback, nanti langsung dikembalikan ke teman-teman dan teman-teman bisa perbaiki. Jadi tidak harus benar, yang penting teman-teman kerjakan. Kalau ada yang salah, kita perbaiki bersama. Mungkin itu ya Bang Nelson ya. Terima kasih. Capstone-nya itu, Mbak, maaf, capstone-nya harus pakai template-nya atau bebas? Template-nya, template. Bang Nelson, template-nya pakai template kita ya. Pakai Iya, template-nya. pakai template aja. Kemarin saya ada kirimkan template, saya nggak tahu mungkin Bang Nelson mau update, tapi nggak apa-apa, nanti Bang Nelson bisa kirimkan template yang baru, nanti kakak kirim ke teman-teman. Template-nya harus pakai template kita, kenapa? Karena akan kita lampirkan di sertifikat. Jadi supaya formal, jadi dilampirkan di sertifikat gitu. Jadi terkait dengan capstone, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Bang Nelson. Ya, kenapa Bang Meka lagi unmute? Ada pertanyaan? Iya Kak, capstone-nya itu yang tadi tugas 1 itu Kak atau beda? Iya, tugas 1 itu. Besok ada lagi, Oh, ya kan ya? Iya, besok ada berarti lagi. Besok ada lagi berarti capstone-nya. Ada 2. akan ada 2 capstone-nya. Ada 2 Iya. ya. Jadi capstone itu adalah mini project ya teman-teman ya. Capstone itu adalah mini project dan ini adalah real case study di lapangan gitu. Jadi real case study di lapangan. Jadi teman-teman, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada kami. Semoga ilmu dan pengalaman yang kami bagikan saat ini melalui Bang Nelson bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan sampai ketemu besok di jam yang sama, jam 7 sampai jam 9, kita akan membahas topik berikutnya. Terima kasih teman-teman, sukses selalu.